Halo masyarakat YouTube, kembali lagi di channel saya. Gudangnya film pergenjotan dan penanaman benih biji singkong. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak muda dan wanita yang habis bercocok tanam. Karena belum puas, wanita tersebut minta tambah lagi. Dengan sedang hati, si pria itu pun melayaninya. Diketahui pria itu bernama Pak Boy, yang merupakan pria biasa yang dikagumi oleh para wanita bersuami dan janda muda. Akan tetapi saat menanam jagung, tiba-tiba ponselnya berdering. Ternyata itu adalah pacar gelapnya yang sudah bersuami. Sebut saja namanya si Tante. Si Tante minta Pak Boy ke rumahnya karena suaminya sedang tidak ada. Pak Boy pun mengiyakannya. Lalu mereka pun melanjutkan bercocok tanam kembali. Setelah menanam jagung, Pak Boy pun meminta izin untuk pulang dan mengambil uang di dompet pacarnya, sekalian membawa balon yang tersisa. Setibanya di rumah Tante, Pak Boy pun disambut dengan kemolekan tubuh si Tante. Akan tetapi tiba-tiba si Tante membawa pemukul bola kasti dan langsung memukul terong si Pak Boy. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba ia berada di gurun pasir bersama seekor unta. Setelah dipukul terongnya oleh si Tante, Pak Boy pun melihat foto yang berada di sakunya. Yang faktanya itu adalah foto para pacarnya yang menunjukkan jari Pak Yu-nya, yang kemudian scene pun berpindah ke sebelum kejadian ini, yang dimana para janda dan ibu rumah tangga berkumpul. Salah satu dari mereka ada yang pamer pacar yang di scene awal tadi. Akan tetapi saat menunjukkan fotonya, ternyata mereka semua mengenalnya. Dan parahnya lagi, mereka semua adalah pacarnya si Pak Boy. Karena hal itulah mereka pun merencanakan untuk menjebak si Pak Boy, dan inilah hasilnya. Ia pun frustasi dan berjalan tak tentu arah, membayangkan ada sungai dan meminumnya. Tapi dia pun mulai sadar bahwa itu adalah pasir. Tak lama datang kelompok suku pedalaman yang cantik dan aduhai. Karena tak sopan, ia pun langsung dibawa ke kampung mereka dan dikurung di dalam sangkar. Saat terbaring, tiba-tiba seseorang memberikan ia susu. Orang itu mengaku bernama Profesor Seng. Di sini terungkap bahwa Pak Boy akan dijadikan makanan oleh suku ini karena suku ini merupakan suku kanibal. Suku perempuan ini bernama suku Haliba. Ia pun menyuruh Pak Boy untuk pura-pura gila agar tak jadi dimakan suku itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena ide gila-gilanya gagal, Pak Boy pun dijadikan upacara pengorbanan dan inilah ratunya. Lantas mereka pun melakukan ritual pengorbanan. Ritualnya pun agak gila mas, lihat aja tuh. Akan tetapi saat giliran si Pak Boy, mereka semua pun terkejut karena terongnya si Pak Boy segede pipa 3 inci yang menyebabkan Pak Boy selamat dari pengorbanan itu. Pak Boy pun diberi tugas untuk membuat keturunan bersama ratu. Pak Boy harus melayani ratu dengan terong besarnya. Kalau yang kayak gini gue juga mau anjir. Pak Boy pun langsung bertugas. Ia pun ke kamarnya ratu dan disambut dengan sangat bergairah. Akan tetapi ia harus dites bolnya menggunakan kayu. Ini merupakan salah satu tes. Keesokan harinya, ia dipanggil oleh si dukun. Di sana, Pak Boy disuruh untuk segera membuat keturunan dengan sang ratu selama 3 bulan. Jika tidak, ia akan dihukum. Pak Boy pun langsung tertidur. Menurut Seng, walaupun dia berhasil membuat sang ratu hamil, dia tetap akan dijadikan makanan, yang artinya dia akan tewas 3 bulan lagi. Karena inilah tradisi suku kanibal. Seng pun menyuruh Pak Boy untuk menikmati hari-harinya yang tersisa. Mereka pun mengunjungi pasar budak, yang dimana para lelaki di sini akan dijadikan budak, yaitu budak ek. Tahulah budak ek. Setelah mengunjungi pasar budak, mereka santuy di depan sangkar dan bercerita ria dan Seng pun menceritakan asal mula kenapa dirinya berada di sini. 5 tahun yang lalu, awalnya dia ke sini bersama timnya untuk mencari peninggalan suku Haliba.
Pikirnya suku Haliba sudah punah, padahal mereka masih ada dan mereka pun ditangkap bersama timnya. Sudah 32 kali gagal kabur dari sini. Pada akhirnya semua timnya meninggal menyiksakan dirinya. Zeng pun menjadi pengikut suku Haliba karena pengetahuannya. Salah satu cara agar ia bisa kabur dari sini adalah dengan membuat mereka percaya, karena suku Haliba tidak mempercayai laki-laki, apalagi laki-laki buaya. Untuk itu, mereka bekerja sama untuk mendapatkan kepercayaan dari suku Haliba. Singkat waktu, malam pun tiba. Pak Boy pun memanjakan sang ratu dengan cara memejatnya. Sebagai imbalannya, ratu memberikan apapun yang diinginkan oleh Pak Boy. Ia pun menginginkan gudang tak terpakai untuk dijadikan rumah perawatan kecantikan oleh si Pak Boy dan Zeng. Setelah selesai membuat gudang, tak lama datang seorang yang kurang cantik. Ia ingin merubah dirinya menjadi sangat cantik walaupun tidak mungkin, tapi mereka berhasil melakukannya dengan alat seadanya. Sontak membuat wanita itu sangat kaget, yang awalnya gini menjadi sebaik ini. Wanita itu pun memberitahu orang-orang yang menyebabkan tempat ini menjadi viral, dan banyak orang berdatangan. Rencana pertamanya pun berhasil membuat warga suku ini percaya. Selanjutnya, Pak Boy berencana akan melamar sang ratu dengan mempersiapkan makan malam dan cincin. Namun sayangnya, cintanya ditolak mentah-mentah karena Pak Boy merupakan seorang budak. Akan tetapi, tiba-tiba di luar sana ada keributan. Saat diperiksa, ternyata anak kecil yang gak ada akhlak tadi terjatuh ke dalam sumur yang menyebabkan pingsan. Oleh karena itu, Pak Boy mencoba untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya, gadis kecil itu pun siuman. Karena aksi tadi, si ratu pun mengajaknya untuk tidur bareng. Yang sepertinya ratu mulai suka terhadap si Pak Boy. Keesokan harinya, Pak Boy disambut ramah oleh penduduk karena telah menyelamatkan anak kecil tersebut. Malam pun tiba, terlihat suku Taisda sedang berlatih yang akan merebut kekuasaan suku Haliba. Di tempat lain, terlihat seorang budak yang mencurigakan yang sedang menaruh sesuatu ke dalam sumur. Tak lama datang si Pak Boy yang sedang merencanakan pelarian bersama Zeng. Mereka yang dimana akan kabur saat ratu dan pasukannya memeriksa terowongan. Namun perbincangan mereka didengar oleh si budak tersebut. Singkat cerita, saat ratu dan pasukannya menuju terowongan, tiba-tiba dia diserang oleh suku Taisda yang menyebabkan pasukan si ratu tinggal sedikit dan juga ratu terluka parah. Sayangnya ratu dan Pak Boy ketinggalan. Pak Boy pun membawa ratu ke dalam goa karena ratu sedang pingsan. Tak lama ratu pun siuman. Ratu pun mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Sepertinya si ratu mulai menyukainya karena dirinya tidak mau dipanggil ratu oleh si Pak Boy. Kata si ratu, panggil saja aku Thalia. Jadi ternyata ratu ini bernama Thalia. Tak lama tiba-tiba ada kunang-kunang. Thalia pun teringat dengan ibunya yang sering memberikan kunang-kunang. Pak Boy pun langsung memasukkan kunang-kunang ke dalam balon kondominiumnya yang dibawa kemarin, dan mereka pun sepertinya akan menanam jagung. Dan akhirnya lubang sempit menggigit si ratu pun berhasil diobrak-abrik oleh si Pak Boy. Singkat cerita, terlihat para penduduk desa yang terkena racun karena telah minum air sumur yang ditahu bahwa kemarin ada seorang budak yang memasukkan obat ke dalam sumur itu. Thalia pun langsung ke istananya dan mendapatkan kabar bahwa mereka akan diserang oleh suku Taisda. Oleh sebab itu, Thalia pun memutuskan untuk membebaskan para budak. Namun tak lama datang si Zeng membocorkan semua rencananya, bahwa Zeng akan melarikan diri dari sini yang menyebabkan Thalia kecewa dan mengusir mereka berdua. Padahal kita tahu bahwa Pak Boy dan sang ratu sudah saling cinta, yang menyebabkan Thalia galau. Kemudian saat mereka berjalan pulang, tiba-tiba terlihat suku Taisda yang akan menyerang suku Haliba.
Pak Boy pun berencana akan kembali karena ia juga menyukai Thalia. Namun ditentang oleh Zheng yang menyebabkan terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Suku Taizda pun langsung menyerang dan memperkawas suku Haliba. Sementara itu Thalia dijaga oleh Zi Una. Di sisi lain, fuckboy yang sedang berusaha kembali untuk menyelamatkan Thalia. Namun tiba-tiba ada kuda putih yang kemudian dia pakai ke sana. Profesor Zheng tidak jadi pulang. Xin balik lagi ke desa untuk menjaga Thalia dari raja suku Taizda agar bisa melakukan cocok tanam dengan raja. Akan tetapi rencana Una gagal. Tiba-tiba datang Pak Boy dengan kuda putihnya dan mereka pun melakukan duel. Yang pastinya Pak Boy kalah. Gimana nggak kalah karena perbedaan postur tubuh dan fisiknya. Namun Pak Boy tidak menyerah begitu saja. Pak Boy pun langsung menarik terong besar milik Raja Taizda hingga terlepas dan langsung memukulnya tepat di jantung si Raja Taizda. Duel pun dimenangkan oleh Pak Boy. Namun sayangnya karena Pak Boy berhasil membuat anak dengan Thalia, dia pun dijadikan korban persembahan. Dan film pun tamat. Saya harap kalian semua terhibur. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Semoga kita semua sukses dan dimudahkan rezekinya. Kalau suka klik like atau kalian juga bisa share ke teman kalian atau keluarga atau pacar atau mantan atau selingkuhan lah apalah. Terima kasih dan sampai jumpa. Okay,